Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Jati Sampurna Blessing Community. Dengan bersuka cita kami menyambut Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kita sudah dibawa melewati bulan yang lalu dan sekarang sudah ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Dan kita akan memasuki tema yang baru. Kamu telah dimerdekakan. Kita sama-sama percaya kita mau dimerdekakan dari segala dosa dan keterikatan dan kemudian menjadi hamba kebenaran. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dengan antusias kita memasuki bulan yang baru ini. Dan hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Dan kita mau sama-sama persiapkan diri kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir bergabung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dengan sukacita, dengan tangan terbuka kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara. Dan mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Tubuh, jiwa, roh kita, hati, pikiran, dan juga tubuh kita persiapkan yang terbaik. Sehingga nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Dan Ia yang akan memulihkan segala kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi,
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melindungiku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain Dia-Mu, tak ada kerjaanku tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia melindungiku, peliharaku seumur hidupku. Dia melindungiku, peliharaku seumur hidupku. Dia melindungiku, peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena tangan Tuhan yang begitu kuat menyertai kami. Melalui dan melewati bulan yang lalu Tuhan, Engkau sungguh luar biasa menjagai kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa memberkati kami. Dan kami sekarang memasuki bulan yang baru. Kami terlalu percaya bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tetap berjalan bersama kami Tuhan. Dan seperti janji-Mu pada firman Tuhan, bahwa kami akan dimerdekakan dari segala dosa dan dari segala keterikatan, dan kami akan menjadi hamba kebenaran. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan Yesus, Engkau membawa kami kepada kemuliaan yang lebih lagi ya Bapa. Tuhan, kami mau memasuki ibadah dengan lebih sungguh lagi. Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani ya Bapa. Biar kiranya pengurapan yang daripada Tuhan saja Engkau boleh berikan bagi setiap kami. Kami rindu dimenangkan, kami rindu dipulihkan Tuhan. Dan kami pulang membawa berkas-berkas-Mu ya Bapa. Haleluya, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Oh, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita sudah nyata penuhiku. Musik memuji Tuhan, glory haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yeay, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Pujinya Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan mendasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Kita megahkan Tuhan dalam persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kami diberi kesempatan Tuhan untuk membawa persembahan kami kepada Engkau. Karena kami tahu apa yang kami punya, apa yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kami bawa sebagai persembahan syukur kami karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan setiap persembahan kami, dan biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan akan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dapat terlaksana dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Glory haleluya. Ini kata kau sungguh kau baik bagiku. Kami puji namamu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji memuji Tuhan, terpujilah namamu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Hamba-Mu bersama dengan keluarga besar GBI GBC datang Tuhan kepadamu, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber jawaban dalam hidup kami. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berdaulat penuh, Engkau berotoritas penuh, Engkau mengendalikan Tuhan seluruh bangsa kami Tuhan, dari ujung Merauke sampai Sabang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami, baik pergolakan ekonomi, baik pergolakan bencana alam Tuhan yang saat ini sedang terjadi. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan pemerintahan kami kemampuan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, untuk dapat Tuhan menyelesaikan setiap perkara ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua solusi dapat Engkau lakukan bersama dengan pemerintahan kami. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami dan semua jajaran yang bersama-sama dengan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu dan marifat-Mu menyertai mereka. Dan kemampuan yang daripada Allah memampukan mereka menyelesaikan setiap masalah yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan. Mari Bapa, bebat setiap hati para rakyat bangsa Indonesia. Pulihkan mereka dan sembuhkanlah mereka Tuhan, dari segala macam hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa juga Tuhan para aparat negara kami Tuhan, Polri dan TNI kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan menuntun mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat para medis Tuhan.
Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Segala daya upaya Tuhan yang mereka sedang kerahkan Tuhan, untuk mereka lakukan yang terbaik Tuhan, untuk kesembuhan bagi rakyat bangsa Indonesia yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua uji klinis vaksin yang saat ini juga sedang diupayakan Tuhan. Bapa, Engkau menolong, Engkau memberikan kemampuan hikmat Tuhan, sehingga semuanya Tuhan dapat terlaksana dengan baik di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, angka kesembuhan semakin tinggi dan angka yang sakit semakin tidak ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau sudah lakukan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan juga boleh mengambil bagian ada di dalam pemerintahan bangsa ini Tuhan. Untuk terus Tuhan berdoa, menyatukan hati Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, membawa puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan sebagai Tuhan persembahan kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu ada, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Kami serahkan gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, biar saat ini gereja Tuhan dapat memiliki sikap hati yang benar di dalam menghadapi setiap kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Dan gereja Tuhan dapat keluar sebagai pemenang. Jauhkanlah Tuhan daripada kehidupan kami kekecewaan dan tawar hati. Biarlah ucapan syukur, doa dan puji-pujian senantiasa itu keluar dari dalam setiap hidup umat Tuhan, gereja Tuhan saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap para gembala sidang, para pemimpin-pemimpin gereja. Mari Tuhan pertajam mereka. Pengurapan-Mu Tuhan terus terjadi atas mereka. Hati-Mu Tuhan, Engkau terus berikan bagi mereka, untuk mereka mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, untuk mereka dapat lepaskan bagi setiap domba gembalaan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keluarga besar GBI JBC ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang diupayakan oleh gereja kami, untuk kami masuk kembali Tuhan beribadah bersama-sama, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kebutuhan gereja kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatu bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, mulai dari Bapak Gembala Sidang dan keluarganya dan semua seluruh jemaat Tuhan GBI JBC terpelihara sempurna dalam kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak hanya mendengar setiap doa kami, tapi Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Biar firman ini menunjukkan hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini. Hari ini kita akan memasuki ibadah raya yang luar biasa bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, minggu, bulan. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dan terus memelihara, menolong dan memberkati kita. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita terus ada tampil dan luar biasa. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita ke depan akan menjadi kehidupan yang sangat diberkati sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu bahwa kita telah dimerdekakan. Kalau kita telah dimerdekakan itu berarti bahwa pribadi lepas pribadi itu telah dimerdekakan dari mana? Dari kuasa dosa. Dari mana? Dari penindasan kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dunia ini penuh dengan orang-orang yang berpikir negatif. Ketidakadilan di sana-sini nampak jelas. Seringkali kita suka menyakiti satu dengan yang lain. Ketidakpuasan dalam kehidupan, saling menghakimi di antara anak bangsa seringkali terjadi. Saling melukai
suami istri, anak-anak dalam sebuah rumah tangga. Suka memfitnah, tidak bisa melihat orang lain sukses atau bahagia. Suka gosip, lebih senang duduk bukan membicarakan firman Tuhan, tetapi lebih senang membicarakan orang lain. Suka menjelekkan orang lain dan tidak mau menerima kelebihan dan kekurangan orang. Suka menjelekkan orang lain dan lain-lain. Dan kita sebagai orang percaya seharusnya tidaklah demikian. Kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya lebih rohani, lebih dewasa, lebih baik, lebih terhormat. Kita lebih suka saling mencintai, menghargai satu sama lain. Kita lebih suka sebagai orang percaya seharusnya lebih suka mengasihi. Dan bahkan lebih daripada itu mengerti bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang kita akan renungkan pada hari ini. Bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan agar nama Tuhan dipermuliakan? Artinya dipermuliakan, nama Tuhan dihargai, dihormati. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan lewat kehidupan kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Allah, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami merendahkan hati dan merendahkan diri. Kami percaya Engkau hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan, ini kami rindu Tuhan. Kami rindu Bapa, lepas dari setiap belenggu-belenggu kehidupan dunia ini yang seringkali menghantui pikiran kami. Kami kurang fokus kepada Tuhan. Kami kurang fokus kepada firman Allah. Kami kurang fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang Tuhan telah berikan untuk kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu ada dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bangsa kita merdeka, sudah merdeka selama 75 tahun. Seharusnya usia 75 tahun itu sudah matang. Matang dari segi usia, pemikiran, pekerjaan dan sebagainya. Sudah matang. Tetapi seringkali yang kita temukan adalah masih banyak kehidupan yang sangat-sangat mengecewakan. Tetapi oleh sebab itu pada hari ini saya rindu sekali supaya kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus hidup beda seperti apa yang tadi saya katakan. Kemerdekaan selama 75 tahun ini kita sudah isi dengan berbagai-bagai hal. Tetapi di sana sini masih banyak yang perlu dibenahi. Kemerdekaan ini direbut dengan darah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk merebut kemerdekaan. Dan di dalamnya juga adalah anak-anak Tuhan. 15 orang anak-anak Tuhan yang ada di medan pertempuran hanya untuk merebut bangsa ini dari penjajahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, firman Tuhan hari ini katakan,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu ada dalam terang. Dulu kita dijajah, dulu kita hidup menderita. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Oleh karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Allah. Tetapi kemudian Kristus Yesus mati di kayu salib, tergantung antara bumi dan langit. Di sana dia menebus kita, dia mengangkat kita dari lembah kekelaman untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Dia mengorbankan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita tidak lagi boleh hidup sebagai orang-orang seperti orang-orang duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ajak kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Terang itu meniadakan kegelapan. Kehadiran terang meniadakan kegelapan. Kehadiran terang memberikan sukacita, damai sejahtera. Karena kegelapan itu telah sirna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dan agar nama Tuhan dipermuliakan? Firman Tuhan berkata dalam Efesus Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata begini. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita supaya dalam hidup ini kita memakai pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat bagaimana pikiran dan perasaan kehidupan Tuhan Yesus, pikiran dan perasaan Tuhan Yesus sama sekali tidak ada dendam, tidak ada kekasaran, tidak ada tinggi hati, tidak ada keangkuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, dia mengkosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia taat, dia setia sampai mati di kayu salib. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena memang itulah cara hidupnya. Itulah cara hidup Kristus. Dia diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Untuk merebut dunia dari kegelapan dosa. Untuk merebut dunia dari kekelamannya dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, milik kepunyaannya tidak mau menerima dia. Sehingga kita lihat masih ada banyak orang yang hidupnya bukan pakai pikiran Kristus, tapi pikiran duniawi. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ditempelin pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau engkau disuruh berjalan 1 kilo, berjalanlah 2 kilo. Saudaraku yang kekasih, artinya mari kita belajar rendah hati. Kita belajar rendah hati, kita belajar untuk rela berkorban demi orang lain, demi nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ini pakailah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Jangan pikiran kita jangan pikiran yang kotor. Jangan pakai pikiran-pikiran yang duniawi, perasaan-perasaan dendam, perasaan-perasaan yang suka menyakiti orang, yang suka membuat orang menjadi menderita. Kadang-kadang tanpa kita sadari, lewat kehidupan kita ada banyak orang yang menderita. Lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, ada banyak orang yang tersakiti. Tuhan mau supaya hidup kita, pikiran dan perasaan kita sama dengan pikiran dan perasaan Kristus.
Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Kalau kita adalah anak-anak terang, itu berarti kita anak-anak Tuhan. Kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Yesus mengasihi, kita harus mengasihi. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia lebih banyak hidup mengasihi dan mencintai dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama katakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Semua itu kita harus buang. Kita gunakan pikiran dan perasaan yang ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara, selama kita menjadi orang Kristen atau kita menjadi anak-anak Tuhan, kemudian hidup kita tidak memuliakan Tuhan, sama dengan kita sedang apa saudara? Kita menghina Tuhan. Sama dengan apa saudara? Kita menyakiti hati Tuhan. Sama dengan apa saudara? Kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buang, firman Tuhan katakan, karena itu buang segala kejahatan, segala tipu muslihat iblis, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Semua buang. Itu bukan pikiran dan perasaan Kristus. Itu pikiran dan perasaan dunia. Dunia. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua, Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman. Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasalnya yang pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman. Ya, menjadi pelaku firman setelah kita dimerdekakan, setelah kita ditebus, setelah kita diangkat dari lembah kekelaman. Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman. Jadi pelaku firman itu enggak susah, saudaraku yang kekasih. Enggak susah, enggak sulit. Cuman persoalannya kita belum lakukan, kita belum menjalankan. Enggak sulit, gampang sekali. Firman Tuhan katakan, jadi pelaku firman. Bagaimana tutur katamu, bagaimana sikap dan tingkah lakumu mencerminkan Kristus Yesus. Ini luar biasa. Engkau harus berlaku seperti apa firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau sedang duduk dengar firman Tuhan, walaupun engkau di rumahmu, walaupun kita masih di rumah kita masing-masing dalam beribadah, tetapi yang saya mau katakan, jangan jalan-jalan pada saat firman Tuhan sedang berlangsung. Pada saat engkau sedang mendengar firman Tuhan, jangan engkau sibuk dengan yang lain. Taruh dulu yang lain. Siapkan dirimu, siapkan hatimu sungguh-sungguh untuk engkau boleh mendengar firman Tuhan. Supaya engkau mengerti. Dan pada saat engkau mengerti, engkau memahami, engkau bisa kerjakan, engkau bisa lakukan itu di bawah pimpinan, di bawah otoritas Roh Kudus. Kalau engkau tidak pernah dengar firman Tuhan, kalau engkau tidak pernah duduk dengan tenang, sungguh-sungguh, engkau persiapkan hati dan pikiran untuk dengar firman Tuhan, bagaimana engkau bisa menjadi pelaku firman? Tidak mungkin. Ada banyak orang Kristen sudah berkata, saya sudah punya Yesus, saya sudah memiliki Kristus, saya orang Kristen sejak dulu. Bapak saya pendeta, bapak saya majelis, bapak saya pendiri gereja, bapak saya itu tokoh gereja, bapak saya itu tokoh aras gereja. Itu tidak menjamin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menjamin adalah kita duduk perhatian,
kita memperhatikan firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh hamba Tuhan. Supaya pada saat kita mendengar, kita pahami. Dan pada saat kita pahami, mari kita lakukan. Tidak salah nantinya. Kalau kita hanya dengar tapi kita tidak pahami, nanti salah kita akan lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan katakan, jika tidak demikian, kamu menjadi penipu untuk dirimu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimerdekakan. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa? Harta kita, Tuhan kaya. Dengan apa kita membalas akan segala pengorbanan dan begitu baiknya Tuhan kepada kita? Dengan apa? Dengan kebisaan kita, dengan kebolehan kita. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan harta kita sekalipun tidak cukup. Firman Tuhan katakan, jadilah pelaku firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Mendengar penting. Kalau kita nggak dengar, kita tidak bisa menjadi pelaku. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, kita pahami, kita kerjakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang banyak yang diberkati lewat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita pahami betul bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasalnya yang ke-9, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi pelaku firman untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar. Apakah perbuatan Allah yang besar? Perbuatan Allah yang besar adalah Allah telah menebus kita dari dosa. Allah telah mengangkat kita dari gelapnya dunia. Allah telah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan itu yang harus kita beritakan kepada dunia, supaya dunia mendengar bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus ada jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau supaya kita menjadi pemberita-pemberita. Bukan memberitakan kehebatan kita, bukan memberitakan akan kebolehan kita, kekayaan kita, jabatan kita. Enggak. Tapi kita memberitakan perbuatan Allah yang besar, yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan aku seperti ini. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Tugas kita adalah memberitakan firman Allah. Perbuatan Allah yang besar. Tugas pemberitaan bukan hanya pendeta, tetapi semua kita yang telah dipanggil. Semua kita yang telah dipanggil. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Semua umat kepunyaan Allah punya kewajiban yang sama untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar, apakah dia yang sudah menyelamatkan kita, mengangkat kita dari dosa. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagian yang ketiga saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Setelah kita
berbicara tentang pakai pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, menjadi pelaku firman Allah dan memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, kita mau berbicara tentang memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Spirit of excellence. Memberi yang terbaik itu punya kekuatan yang luar biasa. Spirit of excellence itu yaitu semangat yang berasal dari Tuhan. Semangat yang berasal dari Allah. Kalau semangat yang berasal dari Allah itu ada pada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya tidak ada lagi kita yang malas-malasan, tidak ada lagi kita yang pelit-pelit, tidak ada lagi kita yang segan-segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh, memberi waktu-waktu yang sungguh-sungguh, memberi harta-harta yang benar, memberi uang-uang yang benar, memberi talenta-talenta kita yang benar, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan malah kita sembunyi, supaya jangan orang lain tahu, jangan orang dengar, jangan orang lihat. Malu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-31 kita perhatikan. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Saudaraku yang kekasih, Allah bekerja sungguh-sungguh. Dia memberikan saudaraku yang kekasih yang excellent. Dia melaksanakan excellent, semua baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, semua hari keenam dilihat semua sungguh amat baik. Artinya apa? Dikerjakan dengan serius, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan luar biasa, dikerjakan dengan baik, saudara. Dia memberi yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima dilihat sungguh amat baik. Saudara, seandainya Tuhan itu menciptakan dunia ini dengan main-main, saudara bayangkan apa yang terjadi, saudara. Maka kita akan lihat di hutan itu hanya pohon duren aja, nggak ada yang lain. Karena Tuhan ciptakan main-main. Kalau diciptakan tanaman, kalau diciptakan binatang, yang ada semua harimau saja, tidak ada yang lain. Kalau jenis burung, yang ada burung kakatua, semua nggak ada yang lain karena diciptakan main-main. Ya kan? Saudara perhatikan, Tuhan ciptakan itu baik, sungguh amat baik. Diciptakan manusia, bayangkan saudara kalau Tuhan ciptakan manusia dengan main-main. Hidung bisa jadi mulut, mulut bisa jadi hidung, mata bisa jadi telinga, telinga bisa jadi mata. Tapi firman Allah berkata, saudaraku yang kekasih, dilihatnya sungguh amat baik. Artinya semua baik, semua pada profesional yang luar biasa dikerjakannya. Dia berikan yang terbaik. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus juga yang terbaik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama apa dikatakan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ajarkan kepada kita persembahan yang benar, persembahan yang berkenan kepada Allah, yaitu kita memberikan hidup kita yang masih hidup, memberikan hidup kita yang masih semangat, memberikan hidup kita yang terbaik, memberikan hidup kita yang terbaik. Kalau hidup saja kita bisa memberi yang terbaik, kalau kehidupan saja kita bisa memberi yang terbaik, kalau semua seantero hidup kita saja kita bisa memberikan yang terbaik. Masakan harta kita. Sesungguhnya milik Tuhan bukan hanya 10%. Milik Tuhan itu 100%. Dan kalau Tuhan minta 10% untuk kita kembalikan untuk Tuhan, itu adalah hak Tuhan.
Aturan dibuat bukan supaya kita jadi baik, tidak. Atau peraturan dibuat bukan untuk orang yang membuat peraturan itu jadi baik. Tapi aturan itu dibuat supaya kita jauh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Supaya kita semakin hari semakin baik. Jangan kita berpikir kalau aturan itu dibuat supaya orang yang membuat aturan itu lebih baik. Tidak. Aturan yang dibuat itu supaya kita, orang yang taat kepada peraturan, akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Tuhan mau supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti janda ini. Dia bukan hanya memberikan. Dia bukan hanya memberikan dari apa yang dia punya. Tapi dia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya apa? Setelah memberikan itu dia nggak tahu mau makan apa. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Tetapi dia tidak tahu, dia tidak pusing. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa yang dipercayai yaitu Allah, yang dipercayai itu Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup memberkati dia. Dia sanggup, Yesus, dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu untuk aku. Dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Dia sudah merdeka. Dia tidak lagi terikat dengan harta. Dia tidak lagi terikat dengan jabatan. Dia tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Diberikannya semua. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari firman Tuhan katakan, dia memberi seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Artinya tidak ada lagi yang sisa. Setelah dia beri mungkin mati. Tapi dia tidak pernah berpikir. Kenapa? Dia hanya berpikir bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah, Tuhan Yesus yang ia percayai, mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Saya percaya jikalau Bapak Ibu juga demikian hidupnya. Percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, Tuhan Yesus mampu membuat mujizat, Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Saudara, saya percaya, saudara pasti melihat mujizat demi mujizat di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Kami bebas, kami tidak lagi terikat dengan dunia ini. Kami tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga kehidupan kami menjadi sukar. Kehidupan kami menjadi menderita. Karena kami masih terikat dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati tergantung di kayu salib untuk kami semua. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang hari ini mereka angkat tangan kanan. Untuk mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka yang sedang terikat dengan dunia. Mereka yang terikat dengan berbagai perkara-perkara dunia. Mereka takut. Mereka mulai ada keterikatan dengan hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka sudah dimerdekakan. Mereka sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, siapkan hati dan hidup sungguh-sungguh untuk kita boleh menerima perjamuan kudus. Kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa.
Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh kembali menikmati persekutuan yang manis, yang indah dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kami mencintai Tuhan lebih dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan, perkenankan kami. Kuduskan, sucikan roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di tangan kananmu ada roti, ada tubuh Tuhan Yesus. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat melebihi ketinggian dunia ini. Sebab hanya Tuhan saja yang dilayakan, yang ditinggikan dan diagungkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Dengan iman terimalah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman sungguh kepada Tuhan, terima, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah relakan hidupmu, tubuhmu dipecahkan, darahmu tertumpah, supaya kami yang berdosa dimerdekakan dari setiap ikatan dosa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hidup kami terus menyenangkan Tuhan. Hidup kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap kuat dalam masa-masa pandemi COVID-19. Saya percaya Bapak Ibu selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jadilah anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan oleh Allah Roh Kudus menyertai dan melindungi saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan rumah keluarga, istri dan anak-anakmu. Diberkati oleh Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.